Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 7 September 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berani berintrospeksi. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita bersama berdoa. Kepadamu ya Allah, kami mengaturkan syukur kami oleh segala berkat yang kami terima dan kami rasakan, dan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang boleh membentuk setiap diri kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu berkat, rahmat yang kami terima, itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam syukur kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan seluruh doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, satu perikop dengan judul Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Demikian sabda Tuhan. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi gemetaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga dan segala perbendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan memenjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kesehariannya. Haleluya. Amin. Kritik atau juga sebuah peringatan atau sebagai hasil evaluasi atas sesuatu yang terjadi atau diberikan kepada diri seseorang. Itu yang seringkali kemudian entah kita terima atau kita ucapkan, yaitu tentang kritik tadi. Akan tetapi ketika kita atau seseorang menerima sebuah kritik atau mendengarkan sebuah kritik, ada beberapa sikap yang biasanya bisa dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah sikap bahwa ia menolak. Ia marah dengan kritik yang diterimanya. Karena apa? Yang ia dengar atau seseorang itu pengen dengar adalah sebuah pujian mungkin, atau sebuah apresiasi, atau sebuah sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tetapi karena kritik itu cenderung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi, maka ia akan cenderung marah, cenderung kemudian reaktif dengan kritik yang diterimanya. Atau juga sikap yang kedua, yaitu sikap yang sebaliknya. Kalau tadi itu sangat marah, sangat responsif begitu, orang yang kedua ini bisa saja menerima kritik, tapi kemudian mengabaikan begitu saja. Kalau orang bilang itu bebal atau bertelinga tebal gitu ya. Jadi segala kritik yang diterimanya ya sudah, itu tidak sama sekali tidak dihiraukan oleh orang tersebut. Sehingga ya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam dirinya. Karena ia hanya akan mendengarkan lalu membuangnya begitu saja.
tanpa mau untuk merefleksikan, tanpa mau untuk memikirkan kritik itu benar atau tidak, kemudian oh iya ya, atau oh enggak nih, tetapi asal saja langsung dibuang. Atau juga sikap yang ketiga, yaitu sikap yang mau untuk membuat kritik sebagai bahan introspeksi diri. Nah, ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang kita baca, apa yang dilakukan oleh Pasyur ini, seorang imam kepala di rumah Tuhan dikatakan, adalah mungkin sikap yang pertama. Ketika Yeremia ini membawa sebuah berita, membawa sebuah nubuat yang dikatakan, kalau kita baca kisah Yeremia, maka nubuatan-nubuatan ini cenderung nubuatan-nubuatan yang tidak menyenangkan bagi bangsa Israel. Tidak menyenangkan karena baunya adalah bau-bau hukuman, berbau-bau dosa yang dilakukan oleh Israel, sehingga itu sangat menyakitkan mungkin bagi Israel. Tetapi Tuhan mengatakan itu sebagai bahan evaluasi untuk bangsa Israel. Tetapi karena reaksi atau sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh Pasyur, sehingga Pasyur ini justru memukul Yeremia dan memenjarakan dia, dikatakan. Kenapa kira-kira? Ya karena Pasyur adalah seorang kepala rumah ibadat begitu. Ia yang bertanggung jawab mungkin akan relasi bangsa Israel dengan Tuhan. Dia punya peranan di situ, sehingga ketika bangsa Israel melakukan kesalahan dan dosa, mungkin juga secara tidak langsung ia merasa bahwa ia yang harusnya bertanggung jawab. Karena ia merasa tidak senang dengan reaksi yang dinyatakan oleh Yeremia atau pesan yang dibawa oleh Yeremia, sehingga Pasyur ini kemudian memukul Yeremia dan akhirnya memenjarakannya. Tetapi yang terjadi adalah justru dengan reaksi Pasyur ini, Allah sangat marah. Allah justru menubuatkan melalui Yeremia untuk kemudian membawa ini atas perbuatan Pasyur ini bangsa Israel akan sangat sengsara, bahkan juga Pasyur dan semua teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Karena mungkin apa yang dikatakan oleh Pasyur itu hanya sesuatu yang menyenangkan hati atau menyenangkan telinga sahabat-sahabatnya atau bangsa Israel secara umum. Nah, ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melalui teks ini kita mau belajar bahwa seringkali kritik itu bukan sesuatu yang buruk. Kritik atau saran atau sebuah peringatan, nasihat bukanlah hal-hal yang mungkin harus kemudian kita buang begitu saja. Karena bisa jadi kritik yang kita terima itu adalah kritik yang membangun kita. Tetapi persoalannya adalah kita mau mendengarkannya seperti apa? Kita mau meresponnya seperti apa? Apakah kita akan langsung marah dengan kritik yang kita terima? Apakah kita akan langsung reaktif dengan apa yang orang lain sampaikan kepada kita yang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Ataukah justru sebaliknya, kita justru membuang kritik itu begitu saja? Orang memberitahu, wah nanti harusnya begini ya, akan gini lebih baik dan sebagainya. Kita merasa bahwa dia tahu apa sih, udah gak usah diperdulikan. Dua sikap ini sebenarnya adalah sikap-sikap yang secara personal itu tidak pernah akan membangun kita. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Pasyur. Dan bisa jadi kritik yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, nasihat orang-orang di sekitar kita adalah cara Tuhan untuk menegur kita. Tetapi seringkali mungkin kita marah dengan teguran Tuhan, atau juga yang kedua kita tidak mau ambil pusing dengan teguran Tuhan. Maka kita berdiri seharusnya pada sikap yang ketiga, untuk mau berintrospeksi, menjadikan kritik, saran, nasihat, dan apa yang disampaikan oleh orang yang mungkin itu adalah suara Tuhan, sebagai bahan kita untuk berintrospeksi. Introspeksi akan apa? Introspeksi akan kehidupan kita. Jangan-jangan yang disampaikan orang itu benar. Jangan-jangan yang disampaikan orang itu tepat buat kita. Hanya saja kita cenderung tidak mau untuk menerimanya karena yang pengen kita dengarkan hanya apa yang membuat kita senang. Dan bisa jadi yang Tuhan sampaikan itu bukan sesuatu yang membuat kita senang. Karena yang disampaikan Tuhan adalah kritikan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, berintrospeksi, membenahi diri, mengevaluasi diri, itu bukan sesuatu yang gampang untuk seseorang. Karena butuh keberanian. Butuh keberanian untuk membongkar diri, mendekonstruksi diri, dan kemudian merekonstruksinya kembali.
Mungkin ada hal-hal yang harus kita hancurkan dalam diri kita dan kita membangun ulangnya. Tetapi itu semua hanya akan dapat dilakukan ketika kita mau berintrospeksi, mungkin salah satunya dari kritik-kritik atau dari suara Tuhan yang Tuhan suarakan melalui orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, beranikah kita untuk berintrospeksi? Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita menyerahkan doa dan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin kami sudah merancangkan semuanya, sudah merencanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tetapi seringkali juga apa yang kami lakukan mungkin membawa kritik atas diri kami. Kritik dari orang-orang di sekitar kami, mungkin sebuah ketidakpuasan, ataupun sesuatu yang sifatnya adalah membangun diri kami. Tetapi seringkali kami justru marah dengan suara mereka. Kami justru merasa bahwa orang ini pasti membenci saya dan lain sebagainya. Kami lupa bahwa bisa jadi suara mereka adalah suara yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk kami berani berintrospeksi, berani untuk mendekonstruksi diri kami, dan berani untuk kembali merekonstruksi diri kami. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami di dalam kami membangun diri kami. Biarlah melalui setiap introspeksi yang kami lakukan, diri kami boleh semakin terbangun dan diri kami boleh semakin dekat dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Ya Allah, saat ini kami mau menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan kami. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani UTS-nya atau penilaian tengah semesternya. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka dalam proses belajar mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, menyiapkan diri dengan baik, dan penilaian tengah semester pun boleh mereka selesaikan dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi proses belajar untuk anak-anak yang kami kasihi ini Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pergumulan kami yang lain di dalam tiap kehidupan kami. Kami punya pergumulan kami masing-masing, dan biarlah Tuhan berkenan mendampingi kami di dalam pergumulan yang kami alami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak berdoa, mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan proses pemulihan dan penyembuhannya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Ibu Endah Sulastri, Bapak Saharun, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadyo, Bapak Prakyetno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lain. Kiranya Engkau dengan kasih-Mu Tuhan boleh memberkati setiap proses yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Biarlah setiap perawatan dan pengobatan yang mereka kerjakan saat ini boleh mendatangkan kesembuhan dan kebaikan bagi mereka. Dan kami juga menyerahkan untuk orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga senantiasa mendampingi mereka dengan cinta kasih Tuhan, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan masa tua mereka. Dan ajar kami juga untuk kami membagikan cinta kasih yang kami punya kepada orang tua kami masing-masing Bapa. Ya Bapa, saat ini kami mau serahkan segala pergumulan kami, segala kehidupan kami, dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang menuntun dan menguatkan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.